Shalom saudara sekalian, tema renungan kita kali ini adalah persembahan yang terbaik dari Nats Alkitab 2 Samuel pasal 24 ayat 24a yang berbunyi demikian. Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Nah saudara, dalam perjalanan hidup Daud ada sebuah peristiwa yang memberi kita pelajaran berharga tentang arti sebuah persembahan. Ketika bangsa Israel mengalami hukuman akibat dosa menghitung jumlah rakyat mereka, maka Tuhan memerintahkan Daud untuk mendirikan mezbah di tempat pengirikan milik Arauna, orang Yebus. Arauna dengan sukarela ingin memberikan tanah dan lembu-lembunya secara cuma-cuma kepada raja. Dari sudut pandang manusia, tawaran ini tampak sangat baik. Daud bisa langsung melaksanakan perintah Tuhan tanpa harus bersusah payah mengeluarkan biaya. Namun jawaban Daud mengejutkan seperti yang telah saya bacakan tadi di 2 Samuel pasal 24 ayat 24a. Daud berkata, sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Daud menolak pemberian gratis itu karena ia tahu bahwa sebuah persembahan sejati harus melibatkan pengorbanan. Baginya memberikan sesuatu kepada Tuhan tanpa pengorbanan berarti merendahkan nilai persembahan itu sendiri. Saudara, renungan ini menantang kita untuk melihat kembali cara kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Seringkali kita dengan mudah memberi apa yang tersisa. Kita melayani kalau sempat, berdoa kalau tidak terlalu sibuk, memberi persembahan kalau masih ada kelebihan. Namun sikap Daud menunjukkan bahwa persembahan yang sejati justru lahir ketika kita rela mengorbankan sesuatu yang berharga. Tuhan tidak membutuhkan harta kita, sebab semua harta sudah menjadi miliknya. Tetapi Tuhan melihat hati kita, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia sampai mau memberi yang terbaik? Yesus Kristus sendiri telah menunjukkan teladan yang sempurna. Ia tidak memberi kita sesuatu yang murah atau setengah-setengah, melainkan menyerahkan nyawanya di kayu salib sebagai tebusan bagi dosa-dosa kita. Itulah bukti kasih yang sejati, kasih yang rela berkorban. Maka jika kita mengaku sebagai pengikut Kristus, kita pun dipanggil untuk memberi dengan kerelaan hati, bukan karena keterpaksaan, tetapi karena kasih. Nah saudara, dalam kehidupan sehari-hari, persembahan itu bisa berupa waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan di tengah padatnya kesibukan. Bisa berupa tenaga yang kita curahkan untuk melayani orang lain meskipun kita sendiri telah lelah. Bisa pula berupa berkat materi yang kita bagikan kepada sesama yang membutuhkan, meskipun itu berarti kita harus mengurangi kenyamanan kita. Semua itu menjadi bernilai di hadapan Tuhan ketika kita memberikannya dengan hati yang rela. Pertanyaannya untuk kita hari ini adalah, apakah kita masih memberi Tuhan dari sisa-sisa hidup kita? Ataukah kita sudah belajar seperti Daud untuk memberikan yang terbaik meskipun harus disertai pengorbanan? Kiranya kita belajar meneladani Daud dan lebih lagi meneladani Kristus Yesus, sehingga hidup kita semakin menjadi persembahan yang harum, yang hidup dan yang berkenan di hadapan Allah. Persembahan yang bukan murah tetapi benar-benar berharga di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.